Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap sehat dan kita tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembahasan yang selanjutnya, sebaiknya kita bersyukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita bahas pelajaran yang selanjutnya atau ilmu yang selanjutnya, yaitu tentang waktu-waktu diharamkannya berpuasa. Teman-teman, waktu yang diharamkan untuk kita berpuasa yaitu ketika hari raya Idul Fitri. Karena hari raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan bagi semua umat Islam di seluruh dunia, maka untuk kita itu diharamkan untuk berpuasa bertepatan pada hari raya Idul Fitri. Jadi hari raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan bagi kita, dan kita pada waktu itu diharamkan untuk berpuasa. Teman-teman, haram waktu yang diharamkan puasa yang lagi yaitu kita tidak boleh berpuasa ketika bertepatan pada hari raya Idul Adha. Kita tidak boleh atau haram melaksanakan puasa ketika bertepatan pada waktu hari raya Idul Adha, karena pada saat itu kita disunahkan untuk menyembelih kurban, dan kita disuruh untuk menyantap atau memakan hewan kurban tersebut. Dan jika kita pada waktu itu berpuasa, maka besar kemungkinan hewan yang disembelih itu bisa-bisa tidak ada yang memakan. Maka dari itu kita diharamkan puasa pada hari raya Idul Adha. Teman-teman, puasa yang diharamkan lagi yaitu puasa yang bertepatan pada hari-hari Syak. Hari Syak itu adalah hari yang mamang atau ragu. Hari Syak sendiri itu biasanya jatuh pada tanggal 30 Syakban. Karena kita semua ragu, sebab awal bulan Ramadan itu belum
masuk atau sudah masuk, karena pada waktu itu hilal belum nampak dan belum terlihat hilalnya. Ketidakjelasan antara sudah masuk bulan Ramadan atau belum, jadi kejelasan atau keraguan-raguan itulah yang dinamakan dengan syak atau hari syak. Kita boleh melaksanakan puasa sunnah pada hari tersebut jika satu, untuk mengodok puasa wajib, atau kita masih punya hutang puasa Ramadan yang belum kita laksanakan karena kita masih mempunyai hutang, maka mengodok puasa pada hari syak itu diperbolehkan. Atau kita bertepatan dengan kita kebiasaan puasa sunnah, seperti kita biasa melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, atau puasa sunnah-sunnah lainnya, dan puasa tersebut biasa kita lakukan pada waktu hari syak itu boleh, tapi asal puasa sunnah yang biasa kita lakukan. Jadi teman-teman, kita diharamkan puasa pada hari syak, yaitu hari-hari mamang tanggal 30 Sa'ban, karena kita masih ragu ini sudah masuk Ramadan atau belum, dan hilalnya belum terlihat. Teman-teman, waktu yang diharamkan puasa lagi yaitu kita diharamkan puasa pada hari Tasyrik. Apakah hari Tasyrik itu? Hari Tasyrik adalah hari yang jatuh setiap tanggal 11, 12, dan 13, dan jatuhnya itu pada 3 hari berturut-turut sesudah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 13, 13 Dzulhijjah. Jadi yang dinamakan hari Tasyrik adalah hari yang jatuh pada 3 hari berturut-turut sesudah hari raya Idul Adha, dan tanggalnya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Teman-teman, waktu-waktu yang diharamkan puasa atau puasa yang diharamkan yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh puasa setahun penuh, atau kita tidak ada hari libur, itu yang tidak boleh, atau kita memaksakan puasa terus menerus selama 1 tahun penuh. Maka puasa yang terus menerus 1 tahun penuh itu tidak diperbolehkan, dan puasa yang terus menerus atau kita sebut dengan puasa dihar itu tidak ada anjuran puasanya.
Tapi ada beberapa solusi. Kita boleh melakukan puasa sunnah, yaitu jika ingin puasa, lakukanlah puasa Daud. Itu adalah rukhsah atau keringanan jika ada orang yang ingin puasa setahun. Apakah puasa Daud itu? Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi kita semua tidak boleh berpuasa setahun penuh. Harus ada tenggangnya, ada tenggang waktunya. Karena ada satu sahabat yang pernah berpuasa setahun penuh, lalu dia atau tubuhnya merasa sangat lemas sekali. Maka dari itu Rasulullah SAW menegurnya atau melarang orang tersebut puasa selama 1 tahun penuh. Teman-teman, larangan berpuasa lagi atau waktu yang diharamkan puasa lagi yaitu pada waktu seorang wanita mengeluarkan darah haid atau darah nifas. Jadi bagi wanita yang mengeluarkan menstruasi haid atau darah nifas, maka perempuan ini diharamkan berpuasa. Seperti pembahasan yang kemarin, perkara yang membatalkan puasa adalah jika ada perempuan yang menstruasi atau haid dan perempuan ini dalam keadaan nifas, maka mereka puasanya batal. Dan di sini waktu yang diharamkan berpuasa bagi wanita adalah waktu mereka mengeluarkan darah haid atau darah nifas. Teman-teman, puasa yang tidak diperbolehkan lagi atau waktu seseorang tidak boleh berpuasa lagi yaitu ketika ada seorang istri atau seorang wanita yang ingin berpuasa sunnah, bukan puasa wajib, tapi wanita ini ingin berpuasa sunnah, lalu dia tidak diperbolehkan oleh suaminya. Maka jika wanita tersebut masih berpuasa sunnah, maka puasa sunnahnya itu diharamkan karena tidak mendapatkan izin dari suaminya. Tapi beda lagi kalau puasanya adalah puasa wajib, maka wanita ini tetap wajib untuk berpuasa meskipun dilarang oleh suaminya. Yang ditekankan di sini adalah puasa sunnah. Wanita ini ingin berpuasa sunnah, lalu izin kepada suaminya, tapi suaminya tidak mengizinkan, maka
puasa sunahnya perempuan ini tidak diperbolehkan. Mungkin ada masalah seperti menyusui anaknya, atau kalau wanita ini berpuasa sunnah, nanti pekerjaan rumah tangganya atau rumah itu kotor. Bisa juga anaknya tidak terurus dan lain-lain. Maka jika wanita itu berpuasa sunnah lalu tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka puasanya wanita yang tidak mendapatkan izin suaminya, puasanya dihukumi haram atau tidak boleh. Boleh jika suaminya mengizinkan. Bagaimana teman-teman bisa dipahami? Jika kalian tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar, dan jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.